Mereka tak percaya bahwa orang-orang kafir pun diharamkan masuk ke dalam neraka jika membaca kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Banyak orang-orang awam yang tak percaya bahwa orang-orang kafir pun diharamkan masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang kafir, yaitu orang-orang non-muslim, diharamkan masuk ke neraka, tapi dengan syarat jika mau membaca kalimat ini. Hadisnya sahih, dalilnya sahih, yaitu dalil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan juga di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran pun juga mengatakan seperti itu. Mari kita baca dalil-dalilnya. Yang pertama nih, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz radhiyallahu an. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Artinya, ma min ahadin, tidaklah dari seorang pun, tidaklah dari seorang pun. Jadi ini maksudnya adalah siapapun nih, baik itu kecil, orang kecil maupun orang besar, baik itu masih muda maupun sudah tua, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang sudah beriman maupun yang masih kafir, begitu. Jadi yang beriman maupun yang masih kafir, siapapun nih, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak ditakuti, yang berhak dijadikan harapan, illallahu, yaitu wujudnya hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Sidqan min qalbihi, dalam keadaan benar, jujur apa adanya, min qalbihi, yang keluar dari lubuk hatinya. Illa harramahullahu 'alan nari, illa harrama, kecuali telah mengharamkan hu kepada ahad, pada seorang itu, Allahu oleh Allah, 'alan nari, kepada neraka. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 128, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 32. Jadi jelas ini hadis Bukhari Muslim adalah hadis yang sahih. Kedudukannya di bawahnya dalil Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan siapapun orangnya yang bersyahadat, mengucapkan, membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan syarat sidqan min qalbihi, benar keluar dari hatinya, dari lubuk hatinya, bukan hanya mulut saja. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali telah mengharamkan kepada orang itu Allahu oleh Allah 'alan nar, jadi Allah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Warwa Muslimun, dan telah meriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 29. An Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, qala, berkata oleh Ubadah bin As-Samit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu, telah mendengar oleh aku, kata Ubadah bin As-Samit, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, yaitu sedang bersabda oleh Rasulullah, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nara, yang artinya man bermula siapa saja. Ini man syartiyah, ini sangat sakti. Artinya bisa mufrad, bisa tunggal, bisa jamak, bisa tasniyah, bisa mudzakkar, bisa muannas, bisa laki-laki, bisa perempuan.
bisa yang mukmin maupun yang kafir, bahkan bisa manusia dan jin sekalipun. Siapapun nih, siapapun syahidah yang bersaksi Allah ilaha illallah, pada sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, berhak ditakuti, berhak dijadikan gantungan sebagai harapan illallahu, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Harrama, maka mengharamkan Allahu Allah alaihi, kepada dia man an-nar, pada neraka. Jadi dia adalah kalimat yang sakti luar biasa. Saktinya sampai dia kebal dari siksa neraka. Coba kalau hanya kebal, tidak mempan dibacok, tidak mempan kena peluru, tidak mempan kena tembak, itu kan kurang sakti. Itu kan di dunia nih. Kalau orang kebal senjata nih, senjata tajam atau kebal peluru, belum tentu nanti kelak di yaumil qiyamah dia kebal dari siksa neraka, sehingga dia juga belum bisa dikatakan sakti mandraguna. Nah, orang yang sakti mandraguna yaitu apabila neraka pun sungkan tunduk, tidak berani menyentuh tubuhnya sama sekali. Kalau seandainya dia masuk neraka pun, neraka menjadi sejuk, dingin, karena dia ingin jalan-jalan nih. Dia ingin jalan-jalan, ingin tamasya melihat para penduduk neraka yang disiksa di dalamnya. Nah, dia jalan-jalan, masuk neraka. Tapi dia sudah distempel dengan syafaatnya Rasulullah SAW, sehingga neraka berubah jadi sejuk untuk dirinya. Tetapi kalau untuk orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat, yang masih kafir, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya neraka itu kejam, panas sekali, panas. Banyak orang yang tersiksa di dalam neraka karena dosa-dosa dan kesalahannya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Tetapi bagi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat sidqan min qalbihi, yang benar jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam, kemudian terinspirasi, tercerminkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin beramal soleh, maka neraka pun sungkan. Jadi neraka itu makhluknya Allah. Jadi kalau misalnya ini ala ulama ahli tasawuf mengatakan jangan takut jangan takut neraka. Ya benar. Karena para ulama ahli tasawuf itu mengajarkan jangan takut kepada makhluk. Neraka itu makhluk, surga juga makhluk. Tapi boleh berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, boleh, karena Rasulullah SAW juga mengajarkan seperti itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa neraka. Nah, maka neraka pun juga akan berdoa agar orang itu tidak masuk ke dalam neraka. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Lihat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Demikianlah penjelasan kami, wallahu taala a'lamu bishawab.